Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal TIU. Nah, di sini pertama kita akan bahas soal TIU pada perbandingan. Ini namanya soal perbandingan. Nah, sebuah pabrik memproduksi 208 kemeja dalam waktu 4 jam. Di sini kita disajikan tabel. Tabel A, banyak kemeja yang dihasilkan dalam waktu setengah jam. Kemudian tabel B adalah 30. Maka hubungan yang benar berdasarkan data di atas adalah apakah A lebih besar daripada B, A lebih kecil daripada B, C, A sama dengan B, D, A sama dengan 2B, E, 2A sama dengan B. Nah, untuk menentukan hubungannya Bapak Ibu Guru, maka kita perlu menentukan berapa sih kemeja yang bisa dibuat selama setengah jam ini. Baru nanti kita bisa bandingkan nilai A dengan nilai B. Nah, kalau nilai B itu kan sudah ada nih Bapak Ibu. Maka yang perlu kita cari adalah nilai dari A. Nah, untuk mencari nilai dari A ini, karena di sini sama-sama membuat kemeja dan di sini menggunakan satuan jam, maka Bapak Ibu kita akan menentukan nilai A ini berdasarkan nilai dari pernyataan yang ada di atas ini. Nah, kalau kita ubah pernyataan di atas ini Bapak Ibu menjadi sebuah bilangan matematika, maka 208 itu sama dengan 4 jam atau sama dengan 4. Kemudian yang A kita akan ubah menjadi bilangan matematika banyak kemeja. Nah, banyak kemeja yang di sini kan belum ditentukan banyaknya berapa Bapak Ibu. Nah, maka ini kita permisalkan dengan A. Oke. Maka A sama-sama kemeja di sini sama dengan setengah jam atau setengah jam itu sama dengan 0,5 ataupun juga 1/2. Boleh Bapak Ibu menggunakan 1/2 atau 0,5. Nah, di sini kita gunakan 1/2 saja Bapak Ibu, tidak apa-apa ya. Nanti juga hasilnya tetap sama. Oke, kalau sudah seperti ini, maka langkah berikutnya Bapak Ibu atau langkah kedua adalah kita akan buat perbandingan seperti berikut. 208 per A sama dengan 4/1/2. Nah, secara logika Bapak Ibu Guru, jika kita membuat kemeja selama 4 jam, eh, itu jumlahnya ada 208 kemeja. Nah, ketika kita akan membuat selama setengah jam, maka otomatis kemeja yang kita hasilkan adalah semakin sedikit. Nah, berarti semakin sedikit waktu yang kita gunakan, maka semakin sedikit produksi kita. Nah, ini berarti adalah perbandingan senilai. Oke. Nah, kalau perbandingan senilai Bapak Ibu Guru, maka Bapak Ibu cara mengalikannya adalah kita kalikan silang ya. Nah, 208 dikali 1/2, kemudian A dikali 4. Nah, maka kita coba buat dalam bentuk perkalian Bapak Ibu. 4 dikali A, kemudian sama dengan 208 dikali 1/2. Nah, maka 4 dikali A sama dengan 4A, sama dengan 208 dikali 1/2. Nah, maka di sini 208/2 Bapak Ibu. Nah, maka kita bagi saja nih 208 dibagi dengan 2 itu sama dengan 104 ya. Oke, 104 kali 2, sorry, betul ya, 104 ya. Nah, 104 kali 2 adalah 208. Nah, maka di sini hasilnya adalah 0. Nah, maka di sini 104 Bapak Ibu Guru ya. Bapak Ibu, sorry, karena saya terbiasa bimbel dengan Bapak Ibu Guru, saya nyebutnya Bapak Ibu Guru ya. Nah, maka sekarang di sini ada 4A sama dengan 104. Nah, sekarang A sama dengan 4 kita pindah ruas ke sebelah kanan, maka menjadi pembagi. Maka 104 dibagi dengan 4. Maka nilai A itu sama dengan 104 dibagi 4. Oke. 104 dibagi 4, 10 dibagi 4 mendekati 2. 2 kali 4 adalah 8. Maka 10 dikurangi 8 sama dengan 2. 2 bagi 4 tidak bisa, maka turun 4 ini. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Maka nilai A di sini adalah 26. Nah, maka kalau kita sudah dapat menentukan nilainya, A itu nilainya adalah 26, maka kita dapat menentukan hubungannya Bapak Ibu Guru. Atau Bapak Ibu ya,
26 dengan nilai 30. Dari mana dapat nilai 30? Yaitu nilai B. Kemudian ini adalah nilai dari A. Nah, kalau kita lihat mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 30. Nah, maka A lebih kecil dibandingkan B. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Hasil dari 2 dikali 0,75 ditambah 3/5 dibagi dengan 5. Itu sama dengan berapa? Apakah A 1,65, B 1,25, C 1,62, D 1,52, yang E 1,55. Nah, untuk menghitung soal seperti ini Bapak Ibu, maka yang pertama kali kita kerjakan adalah perkalian dan juga pembagian. Untuk penjumlahannya itu nanti kita kerjakan terakhir. Oke, itu perlu diingat Bapak Ibu ya. Baik, kita kerjakan. Coba 2 kali 0,75. Oke, coba kita kalikan susun biar terbiasa Bapak Ibu ya. 2 kali 0,75. 2 kali 5, 10. Kita simpan 1. 2 kali 7 adalah 14. Tambah 1 menjadi 15. Kita simpan 1. Kita tulis 5 di sini. 2 kali 0 adalah 0. Tambah 1 menjadi 1. Nah, maka di sini ada 2 angka di belakang koma. Maka kita taruh komanya di sini Bapak Ibu ya. Harus ada 2 angka di belakang koma. Nah, maka 2 dikali 0,75 ini hasilnya adalah 1,50. Kemudian kita jumlahkan. Nah, tidak langsung dijumlahkan dengan 3/5 Bapak Ibu. Tetapi kita hitung dulu nih. 3/5 dibagi dengan 5. Nah, 3/5 dibagi dengan 5. Nah, 5 ini Bapak Ibu kita bisa membuat menjadi pecahan biasa. Menjadi 5/1. Kenapa 5/1? Karena nanti setiap bilangan bulat, misalkan 1, maka nanti untuk ketika kita mengubah menjadi pecahan biasa, maka nanti akan menjadi 1/1. Begitu juga 2, maka 2/1. Kalau diubah menjadi pecahan biasa. Nah, karena di sini kan ada tanda bagi di sini Bapak Ibu. Bagaimana cara menghitungnya? Maka cara menghitungnya adalah 3/5 ini kita tulis kembali. Kemudian tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali. Nah, kalau tanda bagi sudah kita ubah menjadi tanda kali, maka berikutnya 5/1 ini kita balik Bapak Ibu. Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Maka menjadi 1/5. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja Bapak Ibu. 3 dikali 1 sama dengan 3. 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, maka sekarang kita dapat menentukan di sini 1,50 ditambah dengan 3/25. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu untuk bisa menentukan nilainya? Ada pecahan biasa, ada pecahan desimal. Nah, karena di pilihan jawabannya Bapak Ibu kita disajikan pecahan desimal, maka pecahan biasa ini kita ubah menjadi pecahan desimal atau kita konversi menjadi pecahan desimal. Caranya bagaimana? Nah, 3/25 itu sama artinya dengan 3 dibagi dengan 25. Nah, 3 dibagi dengan 25, apakah bisa Bapak Ibu? Tentu tidak bisa. Nah, ketika tidak bisa Bapak Ibu, maka kita tulis di sini sama dengan dulu ya. Maka 3 ini kita tambahkan 0 di belakangnya. Kalau kita tambahkan 0 di belakang sini Bapak Ibu, maka di sini kita tulis 0, Oke. Nah, sudah seperti itu, maka kita bagi nih. 30 dibagi dengan 25 mendekati 1. 1 kali 25 sama dengan 25. Maka tersisa 30 dikurangi 25 adalah 5. 5 dibagi 25 apakah bisa? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di belakang 5. Apakah di sini kita perlu menuliskan 0 atau koma? Tidak perlu. Jadi cukup koma itu hanya satu saja Bapak Ibu ya. Di suatu pecahan desimal, 1 koma saja. Nah, berikutnya setelah seperti itu, maka kita bagi nih Bapak Ibu, 50 dibagi 25 kan bisa nih, sama dengan 2. Nah, maka 3/25 itu kalau kita konversi menjadi pecahan desimal menjadi 0,12. Maka 1,50 ditambah dengan, ini
ini kan sudah kita konversi tadi Bapak Ibu menjadi 0,12. Nah, maka dapat kita jumlahkan hasilnya adalah 1,5 tambah 1 menjadi 6, 0 tambah 2 menjadi 2. Maka hasilnya adalah 1,62. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya, Bapak Ibu, kita disajikan sebuah soal deret ya di sini. Atau kita disajikan sebuah pola bilangan, Bapak Ibu, maka itu perlu kita cari bagaimana sih pola dari bilangan ini, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu guru ya, nanti pasti di dalam soal TIU CPNS untuk tahun ini itu tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Jadi polanya nanti seperti ini. Misalkan di barisan pertama atau barisan ganjil ya, atau barisan pertama dan barisan ketiga itu nanti memiliki pola seperti ini. Nah, misalkan di sini ada 4, bukan koma di sini ya, 4, 1, kemudian 8, 5, kemudian 16, kemudian 9, dan 32. Nah, untuk lebih cepatnya nanti Bapak Ibu menjawab soal seperti ini, maka Bapak Ibu tentukan polanya dulu ya. Bagaimana sih pola dari bilangannya? Nah, pola pertama dulu kita tentukan Bapak Ibu untuk barisan yang ganjil. Ya, ada barisan 1, 3, 5, dan juga 7. Nah, kalau kita lihat dari 4 ke 8 itu kan bisa 4 ditambah 4 sama dengan 8, atau 4 dikali 2 sama dengan 8. Kalau kita lihat di sini di pola berikutnya, 8 ditambah 4 kan sama dengan 12, bukan 16. Maka kemungkinan besar ini adalah 8 dikali 2 sama dengan 16. Maka untuk pola yang di sini 4 dikali dengan 2, kemudian di sini 8 dikali dengan 2, dan 16 dikali dengan 2. Dari mana nilai 4? Ya, dari sini Bapak Ibu. Ya, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, sama dengan 32. Nah, maka untuk nanti angka berikutnya atau angka di barisan ke-9-nya Bapak Ibu di sini, maka 32 dikali dengan 2. 2 kali 2 adalah 4, 3 dikali 2 adalah 6. Nah, maka nanti kemungkinan jawaban yang tepat itu adalah di antara jawaban B dan di antara jawaban yang D. Jawaban A pasti salah, jawaban C pasti salah, jawaban E juga pasti salah. Nah, maka sekarang kita tentukan nih pola bilangan yang ada di barisan genap, yaitu barisan 2, 5, 9, dan barisan kedua, 4, 6, 8 ya, barisan ke-8 ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, 1 ke 5 itu kan bisa kita jumlahkan 1 tambah 5, kemudian 5 ke 9 itu juga 5 ditambah 4. Nah, maka di sini 1 ditambah 4, kemudian 5 ditambah 4, 9 ditambah 4. 9 tambah 4 adalah 13. Nah, maka nilai yang tepat di sini adalah 13 dan 64. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Nah, tips untuk belajar dari soal yang seperti ini Bapak Ibu atau pola bilangan atau kita sebut dengan deret atau barisan bilangan. Nah, maka nanti Bapak Ibu tips kalau dari saya itu latihan rutin, dan kalau nanti soalnya seperti ini Bapak Ibu langsung saja buat pola bilangan barisan genap dengan genap, ganjil dengan ganjil. Nah, itu untuk tips dan triknya. Nah, Bapak Ibu, coming soon ya, insya Allah di bulan Juli nanti kita akan buka bimbel CPNS untuk tes SKD-nya. Silakan Bapak Ibu bisa bergabung dulu di grup kami dengan cara Bapak Ibu chat ke WhatsApp kami dengan ketik bimbel CPNS. Kirim ke nomor WhatsApp kami di 081 803 358 023. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.